Berdosakah seorang suami jika istrinya sering selfie dan diupload ke medsos, padahal sudah sering diingatkan oleh suami? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi suami yang tak tahan menengok istrinya suka selfie. Jadi dia minta sampaikan ke saya, karena dia termasuk anggota suami takut bini. Saya hanya menyampaikan aspirasi mereka saja. Ibu-ibu yang suka selfie, berhentilah kalian selfie. Foto kalian dipakai orang pecandu seks, lalu dia berbuat dosa gara-gara foto kalian. Foto kalian diambilnya, dibawanya ke dukun, disantetnya kalian. Akhirnya benci sama bapak itu. Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Jadi banyak efek negatifnya. Kalaupun mau foto rame-rame boleh, foto rame-rame, upload rame-rame. Nih kami tadi malam, hanya sendiri, ini sendiri, sikit-sikit selfie, sikit-sikit selfie. Gayanya pun. Saya tukang servis kulkas, servis antar jemput garansi. Ongkosnya rata-rata 500.000, terkadang hanya butuh modal 30.000. Bahkan bernasib baik tak keluar modal. Tapi kalau nasib kurang baik, kadang nombok. Bagaimana Ustaz dalam pandangan Islam? Selama tak ada unsur tipu, tidak ada unsur ghish tipu, maka pekerjaanmu halal. Ada orang rusak kulkasnya, kau pegang kulkas, kau gini-gini kan hidup. Dikasih orang 100.000, tak apa-apa. Tapi jangan kau gini-gini kan. Wah, ini nampaknya harus setiap bulan datang lagi. Ada tipu. Ada tipu orang rusak. Kau pukul atasnya, lompat, hidup dia. Bayar. Tapi jangan kau model-model di situ belakang. Selama tak ada unsur tipu, maka perbuatan itu boleh. Tapi kalau di dalamnya ada unsur ghish tipu, di dalamnya ada unsur zulm aniaya, di dalamnya ada unsur gharar gambling judi, maka haram transaksinya. Transaksi dalam Islam mestilah transaksi yang suci supaya hasilnya halal. Apa tanda kita hidup dalam keadaan istidraj? Tidak pernah sholat tapi sawitnya banyak, tidak pernah puasa tapi rezekinya berlimpah, tidak pernah sedekah tapi umurnya panjang. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Diulur Allah, umurnya panjang, rezekinya banyak, supaya apa? Mendapatkan azab sengeri-ngerinya. Innallaha la yumlil zalim. Allah mengulur orang zalim itu dengan rezeki banyak, umur panjang. Jangan heran kalau ada tetangga tak pernah sholat, tak pernah sedekah, rezekinya melimpah ruah. Itu namanya istidraj, bercampur dengan tuyul dan bakyul. Apa boleh mendaftar haji dengan mengajukan kredit ke bank? Bank syariah boleh, bank konvensional riba haram. Dari mana kita bisa membedakannya? Dari akadnya. Kalau nanti ada yang menawarkan begitu, tengok akadnya dan lihat mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau ada fatwa DSN, lanjutkan. Kalau tak ada fatwa DSN, pindah ke bank syariah. Bagaimana cara Ustadz ikhlas menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu buat anak dalam membangun keluarga? Ibu ikhlas karena yang ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun, tidak akan mungkin bisa dibalas oleh suami dan anak ibu. Betul? Ada bapak yang bisa membayar 9 bulan 10 hari 9 juta, 2 tahun 20 juta, tak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana mau membayar nyawa mereka? Mereka melahirkan anak, meregang nyawa. Bukan senang melahirkan anak. Nanti kalau saya ceritakan sakitnya nggak ada yang percaya. Betul. Perempuan sekarang aja enak melahirkan anak. Macam bersin lahir. Lahir. Zaman dulu susah meregang nyawa. Oleh sebab itu tidak ada cara membalas kebaikan ibu-ibu kecuali dengan ibu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan balas dengan surga Jannatul Firdaus. Amin. Anak-anak ibu menjadi anak penghafal Quran. 1 tahun dia khatam Quran, 1 bulan dia khatam Quran 2 kali, 1 tahun 24 kali mengalir ke makam ibu. Makanya amal yang paling mulia adalah amal menjadi seorang perempuan, kalah laki-laki. Man a'aqun nas bi husni sohbati. Siapa orang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man, ummuka, summa man, ummuka, summa man, abuka. Bapak cuma dapat 1 kali, ibu dapat 3 kali, Ustaz dapat sekali. Saya kan laki-laki. Makanya banyak sekarang laki-laki mau jadi perempuan. Kok laki-laki apa perempuan? Sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki.
Bencong. Saya mau tanya dan minta pendapat bagaimana hukumnya tentang pembakaran lahan yang sengaja sehingga kita semua menghirup udara sangat tak sehat. Bagaimana cara mengatasinya dan hukum agama atau dengan hukum perundang-undangan? Orang Riau yang membakar hutan, maka dosanya kepada 6,7 juta penduduk Riau. Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang kena ispa? Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang meninggal kemarin, dicek dadanya ada asap hitam di dalam? Bagaimana dia mau minta maaf itu? Dalam Islam pembunuh halal darahnya. Mereka bukan membunuh satu orang. Pengedar sabu-sabu hanya membuat penderita orang kaya yang punya duit yang pakai sabu-sabu. Tapi orang membakar hutan, ular mati, kadal mati, manusia mati, anak kecil baru lahir belum punya nama. Tadi saya dapat beritanya, belum punya nama sudah meninggal dunia kena asap. Kering di tenggorokan, hidung tersumbat, kepala pusing, stres. Bagaimana mereka mau minta maaf? Makanya penghuni, makanya pembakar hutan ini hukumnya yang layak adalah hukum mati. Sedangkan pecandu pengedar narkoba saya dihukum mati, apalagi pembakar hutan. Maka saya mengusulkan kepada penguasa-penguasa di negeri ini, bapak-bapak anggota legislatif, tolong kalian keluarkan, kalau mau selamat tahun depan jangan terulang lagi, keluarkan pembakar hutan, baik pengusahanya, baik pekerjanya, tangkap, buktikan, tembak mati saja. Betul? Makin banyak yang membuli saya nanti di internet. Suami saya sering cuek kepada saya, apalagi ke anak-anak. Rasanya kurang perhatian kasih sayang. Ini mau bertanya apa curhat? Kalau anak sakit dan istri sakit sering tak perhatian, sehingga anak saya sering marah dengan sikap. Sampai-sampai anak saya menyuruh saya untuk nikah lagi. Karena anak saya ingin punya ayah yang perhatian kasih sayang. Kalau soal memberi nafkah kewajiban seorang ayah, tapi perhatian kasih sayang. Apa dosa jika anak saya menginginkan saya nikah lagi dan saya ingin cerai karena sudah tidak kuat dengan sikap suami saya? Ibu ingat tak setelah akad nikah dulu bapak baca apa? Baca sirat ta'liq. Ingat bunyi sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu saya datang ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan salah satu, maka jatuhlah salah satu kepadanya, kata bapak dulu waktu membacakan. Maka ada 5 kewajiban bapak. 5 kewajiban bapak adalah 5 hak ibu. Tahu ibu 5 hak ibu itu? 1, makan. Ibu udah dikasih makan? Sikit yang dapat. 2, ibu dikasih pakaian. Alhamdulillah, ibu sudah dikasih pakaian. Di Pekanbaru, di Jakarta, banyak perempuan yang tak dikasih pakaian sama suami. Ada yang resleting belum berpasang, ada yang kain pendek, tapi di kita semua sudah kasih makan. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, perhatian. Kalau tak dapat, maka wali ibu, SP1, surat peringatan, wali memanggil. Laki Firaun, sini kau sebentar. SP1, tak juga berubah, naik SP2. Barulah dia dapat talak 1. Tapi jangan cepat-cepat, kan hati berubah. Hari ini ibu gugat, besok tiba-tiba cinta berbunga-bunga. CLBK namanya. Cucian lama belum kering. Saya seorang ASN. ASN ini dulu PNS. Cuman PNS namanya sudah buruk. PNS artinya pegawai ngeri sekali. Karena gajinya sedikit, korupsinya besar, neraka jahanam tempatnya. Makanya dirubah jadi ASN. Untuk persiapan masa depan ketiga anak kami beli kebun sawit dengan cara berutang di bank. Setelah mendapatkan sertifikat kebun, saya menjaminkan sertifikat kebun itu untuk membeli kebun kedua. Maka dari modalnya riba. Memasukkan sertifikat ke bank, dia ambil duit riba, didapatkan riba, hasilnya riba, bertambah riba, maka sampai dia anak cucu makan haram. Jadi gimana caranya nih Pak Ustadz? Bagi yang sudah melakukan ditebus. Ustadz kan PNS juga. Oh iya, saya PNS. Saya PNS.
Pernah tak Ustaz masukkan SK Ustaz itu ke bank? Enggak. Makanya banyak orang bilang saya PNS bodoh. Ustaz bodoh, ya biarlah bodoh, asal jangan makan haram. Biar nampak susah, asal jangan daripada kaya, tapi sebenarnya kita fakir, bermental fakir. Kalau dia berzikir, zikirnya tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makan, makannya haram, naudzubillah. Kalau bisa dapat ditebus, tebus balik. Hindari riba. Tapi yang tak bisa, sudah terlanjur, bayar saja sampai selesai, habis itu jangan ulang lagi. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Bagi yang bisa masih ditebus, tebus itu maksudnya berapa kemarin pinjamnya? 300. Ini aset ada dijual. Iya. Jual ini bom di sini. Bom, habis. Tak bisa Ustaz. Kalau saya bom ini meledak semuanya. Itu emergensi lah. Oleh sebab itu bayar saja sampai lunas. Tapi jangan ulang balik.